warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirkafi huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Alhamdulillah binurika syafiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Al-ayat. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yahdikumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamul karamah. Amin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, kiai, sesepuh-sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing, pengasuh kita, beliau al-mukarram Bapak Kiai Joko Nadesan beserta ibu. Dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarganya, keturunannya, dan semoga disatukan murid dan jamaahnya, digabungkan ruh rasa kita dengan berhur kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau sesepuh kita, orang tua kita, Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Susilo beserta keluarga besarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau saudara kami akhirnya Mas Alfi beserta keluarga besarnya harapan laut yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa selalu dalam rangkuman kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam bimbingan Allah, disukseskan seluruh program-program perjuangan yang ditetapkan Allah dalam pundak beliau sekeluarga, mulia bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat saudaraku rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali di malam ini kita haturkan kehadiran Allah sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar syukur formalitas, bukan hanya sekedar syukur-syukuran, tetapi syukur yang bertasyakur. Syukur adalah ruhnya, tasyakur adalah wujudnya. Bersyukur merasakan belian kasih sayang Allah, bersyukur menghatur yang mendalam, bertasyakur diwujudkan dalam penghambaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan syukur kita bersama di kaum
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang sejati, yang setia, yaitu golongan umat baginda Rasulullah yang tetap istiqomah dalam kesanggupan untuk hidup dan mati mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah. Malam ini adalah malam penutupan sementara menjelang hadirnya bulan Ramadan, pengajian bulanan majelis taklim tadzkir kalian di kediaman sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Agus Yusuf keluarga. Maka yang pertama, atas nama pribadi, keluarga dan juga perjuangan atau majelis taklim, kami mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau sekeluarga, kepada Mas Alvin dan sekeluarga besarnya, muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala keikhlasannya, pengorbanannya setiap 1 bulan sekali bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menjadi pengorbanan dari Sahibul Bait keluarga, semoga diterima oleh Allah sebagai amal soleh, membukakan pintu kemudahan dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian yang ikhlas hadir setiap bulan sekali. Semoga betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga dan majelis taklim, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam bentuk apapun, tutur kata yang ngatur, tak teratur, kesalahan di dalam batiniah, etika, kesalahan dalam kurang mendoakan, memberikan contoh dan lain sebagainya. Maka di malam ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga di malam penutupan sementara ini Allah tutup segala pintu kemaksiatan, pintu kezaliman, pintu kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan dan kebatilan kita. Ditutup oleh Allah segala pintu kebatilan dari diri kita dan keluarga kita, dan dibukakan pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kebahagiaan wabaikan abadilan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita masih berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan masuk di bulan suci Ramadan. Tidak banyak yang kami sampaikan sebagai bekal kita bersama. Sya'ban adalah Syahrul Imtihan. Bulan Sya'ban itu, sabda Rasul, adalah bulan imtihan, Syahrul Imtihan. Apa yang dinamakan Syahrul Imtihan adalah bulan ujian kenaikan kelas. Imtihan itu ujian kenaikan kelas. Kurikulum manusia di dalam tarbiyatul akbar kehidupan ini sama dengan kurikulum sekolah anak-anak kita atau waktu kita bersekolah, yaitu gurunya 1 tahun. Dari Syawal kemarin sampai Sya'ban ini 1 kurikulum. Maka di bulan Sya'ban ini ketika Rasulullah akan dihaturkan seluruh catatan-catatan amal baik buruk kita di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu
Di setiap bulan Sa'ban, catatan amal baik buruk dari Raqib Atid ini akan diaturkan, ditambah dengan nilai inti dari imtihan, yaitu ujian kenaikan kelas. Setiap pribadi manusia, muslim muslimah akan mengalami itu. Cuma ujian di bulan Sa'ban ini sangat halus, saking halusnya cara manusia yang menyadarinya, padahal sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua nilai Sa'ban, nilai ujian dan nilai 1 tahun. Dihaturkan kepada Allah, kemudian dicatat di dalam rapor besar kehidupan kita yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Rasulullah mengatakan ada 3 golongan manusia di bulan Sa'ban ini. Golongan yang pertama adalah yang naik kelas. Golongan kedua yang tidak naik kelas, mendongkol. Golongan yang ketiga yang paling celaka, yang turun kelasnya. Saudaraku rahimakumullah. Nah, sahabat banyak bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kondisi ketiga-tiganya? Rasulullah mengatakan, golongan yang naik kelas adalah golongan manusia yang nilai imtihannya bagus. 1 tahun nilai-nilai ibadah dan amal solehnya bagus, sehingga dia dicatat di dalam qadanya Allah bulan Syawal nanti, maka dia akan naik kelasnya, naik keikhlasannya, naik kesabarannya, ada peningkatan dalam prestasi ibadah dan amal soleh, bangkit semangatnya, girohnya untuk berbuat baik itu bangkit. Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang dongkol, tidak naik, maka di bulan Syawal ke depan 1 tahun nanti akan sama saja, umurnya sama, kekuatan ikhlasnya sama, subuhnya sering keliwat sama, 1 tahun ke depan ya seperti itu, karena tidak naik kelas. Yang ketiga adalah yang celaka, yang turun kelas. Maka di bulan Syawal nanti akan ada penurunan demi penurunan dalam hal ibadah dan amal soleh, penurunan dalam kebaikan, penurunan dalam segala hal yang baik menurun. Saudara yang dimuliakan Allah, maka tentunya kita tidak tahu kita dicatat oleh Allah dalam golongan yang mana. Rasulullah memberikan solusi remedi. Solusi adalah untuk mengkatrol nilainya. Barangkali nilai 1 tahun kita buruk, barangkali nilai imtihan ini pun gagal buruk, maka dengan katrol yang bernama maghfirah, ampun. Bagaimana caranya? Di bulan Sa'ban selalu kita muhasabah, ikra bin nafsi, evaluasi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kontrol terus segala keburukan kita laporkan kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, tadi siang saya berbohong, ampun ya Allah. Ya Allah, tadi jam sore saya menipu, ya Allah. Tadi saya tidak sholat subuh, ya Allah. Segala kemaksiatan dosa laporkan, mohon ampun. Dosa 1 tahun dilaporkan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, dan sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Ada imbas, hasil Sa'ban itu nanti akan terpancar dalam Ramadan. Ini yang sering tidak disadari oleh kaum muslimat di akhir zaman. Kalau Sa'ban ini kita dicatat oleh Allah naik kelas, Syawal akan bangkit naik kekuatan iman takwa. Di bulan Ramadan ini akan terpancar. Orang yang naik kelas di bulan Sa'ban, maka di Ramadan akan meningkat kenikmatan, kekhusyuan dalam berpuasa dan beribadah dan beramal soleh. Ramadan ini rasanya adem ya. Puasa terasa sangat nikmat. Kok sabar begitu mudah, rasanya damai, dada
puasa saya kemarin seperti kendang, ini kok ya sama kayak kendang, awal dan akhir. Ramadan kemarin saya sering nguri-ngurinya, ini kok sama. Ramadan kemarin kesulitan sedekah cuma sebagian kecil, ini kok sama. Jelas pertanda dongkol, tidak naik terus. Tapi ini mengawasinya untuk diri kita, jangan kontrol orang lain, untuk kita. Takutnya bersuudzon, salah sangka. Golongan yang ketiga, golongan yang tidak naik, tidak dongkol tapi turun, melorot. Maka Ramadan ini nanti bisa disaksikan, dirasakan maksudnya. Kemarin saya masih bisa puasa kendang, ini kok belas. Kemarin kalau subuh balik seminggu 3 kali masih kejadian, ini kok sesasi belas. Kemarin sholat tarawih bisa, ini kok nggak bisa. Kemarin pakai sedikit bisa sabar, ini kok belas, dan lain sebagainya. Terjadi penurunan dalam hal kebaikan. Ini indikatornya, ini pertanda na'udzubillah, semoga tidak dalam diri kita, berarti turun ke kelas. Ramadan kok seperti ini rasanya, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka masih ada kesempatan 1, 2, 3 hari lagi di bulan Sa'ban untuk taubat dan nasuha, memohon ampun yang sungguh-sungguh, tidak cuma lisan, dari hati yang paling dalam. Ya Allah, ampuni aku dosaku selama 1 tahun ini, ya Allah, tolong berkahi. Maka masuk bulan Ramadan, Rasulullah ini hanya mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, Ramadan itu dibagi menjadi 3 tahapan. Awalul rahmah, wa awsaluhul maghfirah, wa akhiruhul itqu minan nar. Ramadan awal 1 sampai 10 itu rahmat, waktunya untuk koreksi diri seperti di bulan Sa'ban. Dari nanti puasa 1 Ramadan sampai 10 sibukkan untuk membedah, mengoreksi diri kita, betul-betul dikoreksi. Maka ibarat Ramadan seperti rumah sakit, 10 hari itu check up, diperiksa semuanya, dari tensi, dari hati, dari kadar gula, dari jantung, dari seluruhnya, disegel, dicek semua, didata penyakit apa saja yang kita derita. Dalam konteks Ramadan, penyakit hati apa saja, dosa apa saja, kebocoran apa saja yang selama ini kita tanggung kerugian kita. Oh iya, ternyata aku ini egois. Oh, aku kurang syukur. Oh, ternyata aku kalau ngomong sering menyakiti orang lain. Oh, ternyata aku ini angkuh. Oh, ternyata satu sebuah dibongkar. Ampun ya Allah, aku sungguh sangat zalim. Untuk urusan kesenangan nafsu, aku gunakan seluruh power, tapi untuk menerima perintahmu, untuk memenuhi panggilanmu, aku masih begitu sepele. Na'udzubillah, bongkar semua. Wa awsaluhul maghfirah, 10 hari Ramadan berarti 11 sampai 20 itu Allah hadirkan ampunan. Bagaimana cara menyongsong agar kita termasuk dalam golongan yang diampuni? Maka tanggal 11 sampai 20 perbanyak, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh. Sholatnya ditambahi, zikirnya ditambahi, baca Quran tambahi, sedekahnya ditambahi, amal solehnya ditambahi, meningkat, ditingkatkan di 10 hari kedua. Karena ini hadirnya maghfirah, agar kita termasuk manusia yang mendapatkan ampun. Dalam konsep rumah sakit kesehatan 10 hari kedua itu adalah hadirnya obat, dikasih infus, disuntik dengan antibiotik, vitamin dan lain sebagainya. 10 hari yang ketiga, wa akhiruhu itqu minan nar. Dalam Ramadan 10 hari 21 sampai akhir itu itqu minan nar, terbebas dari api neraka. Mulai terlepas kesombongan, terbebas iri dengki, terbebas resah gelisah, gundah gulana, dendam, kesumat dan lain sebagainya, lepas. Dalam hal kesehatan 10 hari ketiga ini mulai lepas penyakitnya, darah tingginya normal, kelumpuhannya sembuh,
seluruhnya terdeteksi penyakit sembuh di 10 hari yang ketiga, maka keluar dari Ramadan adalah Idul Fitri, artinya kembali fitrah, kembali suci. Masuk Ramadan, sebelum masuk Ramadan ini hati keras, hati congkak, sulit diingatkan. Keluar Ramadan menjadi latiful qulub, nurul qulub, hatinya lemah lembut, hatinya mudah menerima nasihat, mudah menerima kebenaran, mudah menangkap sinyal petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dalam hal kesehatan, keluar dari rumah sakit Ramadan adalah aidus sehat, kembali sehat. Yang kemarin pusing-pusing berat, berjalan keluyuran menjadi fit kembali. Alhamdulillah. Sesuai dengan tujuan dari program puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kembali takwa, kembali hadir power, kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kembali sehat lahir dan batinnya, siap menjadi hamba Allah yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saudara rahimakumullah, dan ini yang terjadi di zaman akhir. Kalau dulu waktu para sahabat, para wali songo, zamannya Mbah Nur, zamannya Bapak Kiai Joko Raisa, begitu masuk bulan Sa'ban itu sangat penting sekali, sangat besar perhatian dari guru-guru akan menghimbau kepada masyarakat umat. Kalau sekarang jamaahnya bulan Sa'ban, bulan imtihan, maka bersungguh-sungguhlah berpuasa semampunya, perbanyak ibadah agar kamu naik kelas, seperti Bapak Ibu guru yang mengumumkan, menghimbau kepada murid, bulan April nanti ada tes ujian kenaikan kelas, kurangi main HP, belajar yang sungguh-sungguh, berolah dongkol. Itu dihimbau, disuruh, dilanggar, di musola, di masjid, di pengajian-pengajian, sehingga terasa betul sebagai seorang muslim mukmin Sa'ban ini adalah ujian, bulan ujian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan betul-betul zaman dulu masih sangat mudah atau sangat terlihat, terasa praktek sesuai dengan kurikulumnya Allah dan Rasulnya. Kalau zaman akhir sekarang, na'udzubillah min 10 hari pertama, 10 hari kedua, ketiga itu sudah terjadi, sudah seandainya ada langkah, justru 10 hari yang ketiga itu pusingnya tambah, THR belum kecekel, dunia belum kebeli. Begitu masuk 10 hari yang ketiga yang harusnya itu mengenal terbebas dari api neraka, tenang setenang-tenangnya, justru 10 hari ketiga malah panas. Na'udzubillah min dzalik, karena belum kecekel kebutuhannya, sehingga sholatnya terbengkalai. Zaman dulu kalau Ramadan 10 hari ketika masjid musola tambah makmur, tambah banyak ibadah, etika. Sekarang 10 hari ketika yang ramai ngomong, masjidnya sepi. Ini fenomena alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak manusia di zaman akhir ini yang tidak naik kelas, tapi tidak sadar. Jadi orang Islam sudah 10 tahun tidak ada perubahan. Tahun 2000 kemarin pemarah, 2025 ya masih pemarah. Berarti tidak naik kelasnya sudah 25 tahun. Na'udzubillah min dzalik. 10 tahun yang lalu suhunya kocar kacir, sekarang masih sama. Berarti apa? Ya kayak sekolah. 10 tahun yang lalu kelas 2 SD, sudah 10 tahun kok masih kelas 2 SD. 10 tahun dongkolnya tidak pernah diperhatikan. Saudara dimuliakan Allah, maka kerugian akan hadir. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah mempunyai targetnya masing-masing, mempunyai perjanjian suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontrak di dunia berapa puluh tahun,
tidak sesuai dengan kontraknya, maka kita akan menghadapi persidangan langit, persidangan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya sekian lama dihidupkan pencapaiannya harus pada titik ini. Karena ibarat anak sekolah yang seharusnya sudah lulus kakian tulanan, kakian bonus, dunia ibu, dunia ini permainan. Maka begitu fokusnya dunia 1000%, ibadah asal-asalan, yakin gak akan lulus dalam tes, sebab gak faham. Di saat diberikan pelajaran tapi gak mau perhatikan dan tidak mau belajar, maka pun akan kesulitan mengerjakan tes-tes daripada ujian itu. Bagaimana cara kita ibarat anak sekolah ini tidak lulus, maka harus terus kita masuk ke sekolah, esok hadir di sekolah, mau perhatikan belajar dalam kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi, hadir zikrullah, mengingat Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perhatikan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin min al-mahdi ila al-lahdi, sabda Rasul. Mencari ilmu itu wajib dari lahir sampai mati. Ilmu apa? Ilmu tentang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin betul ujian kita akan mudah dengan pertolongan Allah jawab. Kenapa? Kita paham materinya, materi yang sudah diajarkan Allah lewat angin, lewat air, lewat pepohonan, lewat kejadian semesta ini kita sudah menyerap, paham, kita pelajari. Sehingga begitu hadir ujian, pertanyaan kita nggak akan gagal. Begitu hadir pertanyaan, kita nggak akan pusing sebab sudah memahami. Di saat engkau dihina, dicaci maki, apa yang kamu lakukan? A. Balas caci maki. B. Balas yang lebih kejam. C. Sabar. Kalau sudah belajar pasti akan mampu menjawab dengan benar. Kalau pilihan lebih mudah, yang paling sulit itu kalau isian titik-titik. Begitu kamu diberikan nikmat Allah, apa yang harus kamu lakukan? Bersyukur. Apa wujud daripada syukur? Berikan contoh 3 dan lain sebagainya. Pertanyaannya semakin rumit, semakin sulit. Tapi kalau kita belajar, kita akan mampu. Pertanyaan yang paling setiap hari kita hadapi di saat jam 4 lebih sedikit, waktunya sholat subuh, apa yang kamu lakukan? Titik. Atau pilihan A. Tidur. B. Sholat subuh. C. Main HP. Ini menjawab THP, tes hasil. Apa yang akan kita jawab? Jawabnya bukan dengan dicentang, dipun kayak waktu SD, SMP, bukan. Jawabnya adalah perilaku. Kalau ada yang halal dan ada yang haram, kamu pilih yang mana? Dan lain sebagainya. Nilai ini yang akan diaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita dalam menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunannya Rasul, kurikulumnya Allah, yakin kita akan selamat dunia akhirat. Begitu hadir Israil, sang pencabut nyawa, maka karena kita telah menjalani hidup ini dengan baik dan benar sesuai dengan pesanannya Allah, yakin roh kita akan selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, ini tentunya sedikit sebagai bekal kita masuk di bulan suci Ramadan, agar betul-betul Ramadan tahun ini sesuai dengan targetnya, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang peduli kepada Allah, pribadi yang betul-betul ikhlas menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Ya Allah, sudah berapa Allah, ya masih ada beberapa hari sebelum Ramadan
sih ini Patang dino. alhamdulillah sing diutang dari dibayar sing patang dino ojo diperpanjang utang puasa tahun kemarin sing dulu nanti bayar dan supaya tak perpanjang tahun lalu bayar sing patang dino alhamdulillah kambing diutang utangi 15 dino pak ya ora cukup diperpanjang itu sudah dulu Allah demikian terima kasih dari awal sampai akhir segala kita mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.